Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Orasi mengundang, salah satu founder Konus, Komunitas Sales Nusantara ya, Pak, ya? Komunitas para sales, ada P-nya, Oh, para. Komunitas Para Sales. Jadi, ini sebenarnya, ada di grup WhatsApp nih, mereka nih ada di grup WhatsApp nih. Tapi nanti kita tanyain deh, ceritain apa sih sebenarnya Konus, apa sih sebenarnya tujuannya. Nah, hari ini saya hadirkan foundernya. Foundernya ini namanya Pak Yudi. Nah, Pak Yudi ini memang sudah kenal sama saya udah 2-3 tahun yang lalu nih, udah kenal. Siap, Nah, saya udah sempat diundang juga jadi narasumber. Nah, sekarang narasumber. gantian dia yang kita undang jadi narasumber. Jangan saya aja yang diundang, ya kan? Nah, Siap. sahabat Orasi, nah ini hari ini kita dengarkan nih inspirasi apa sih yang kita bisa ambil dari Pak Yudi, sekitar 45 menit ke depan deh. Sekitar 45 ke depan, kita mau tahu ceritanya nih, apa sih di balik Konus ini. Baik, tidak berpanjang lebar, ini sebenarnya ini nanti banyak sekali penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Pak Yudi nih, karena mengelola grup Konus. Dan nanti di bawah deskripsi, nanti saya akan di deskripsi akan saya kasih link website Konus. Luar biasa di sana, banyak founder di sana, ada Kak Seto, di sana ada, Masya Allah. Pokoknya kita dengar ceritanya ya, nggak usah panjang lebar nih. Pak Yudi, silakan waktunya. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Siap. Terima kasih Pak Dr. Safwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat pagi ya. Selamat pagi. Itu identik dengan seorang sales itu kan memang identiknya semangat pagi ya. Walaupun sekarang di waktu malam hari, tapi semangat kita harus menunjukkan di waktu pagi sehingga tetap termotivasi untuk berkarya dan melakukan melakukan aktivitas ataupun juga bisa menghasilkan prestasi yang lebih baik. Nah, itulah. Terus semangat pagi terus ya Pak Dokter. Semangat pagi ya. Ini benar, alhamdulillah, terima kasih banyak saya sampaikan ke Pak Dr. Safwan yang sudah mengundang saya menjadi narasumber di Orasi, obrolan santai penuh inspirasi. Keren, namanya keren. Nggak mau kalah dari Konus, saya nggak mau kalah dari Konus. Nggak mau kalah. Ini kalau boleh tahu terinspirasi dari Konus atau memang ini Pak? Ya, Ada jadi saya diwawancara nih. Gantian ya. Ini siapa hostnya ini? Ini biasa jadi host Pak Yudi. Jadi, betul, di Konus saya biasa. Jadi Orasi ini tadinya gini Pak Yudi. Saya kan banyak kolega. Ya. Saya banyak teman-teman yang inspiratif ya, kayak Pak Yudi contohnya gitu ya. Ada yang suka nulis, ada yang suka bikin grup, ada yang bikin inspirasi. Nah, ini kan teman-teman potensial nih, kenapa sih nggak dijadikan narasumber untuk memberikan manfaat kepada masyarakat nih. Nah, ini yang jadi inspirasi saya, kenapa sih ini ada orang-orang hebat di balik saya nih, kenapa sih nggak dijadikan narasumber untuk teman-teman gitu. Nah, itulah kenapa Orasi dibuat gitu. Jadi nah, sekarang kalau ini Pak Yudi ini sebenarnya nih Pak Yudi ini founder Orasi dan ada beberapa teman ya Pak Yudi ya. Siap. Ada co-founder, ada Pak Idam. Nanti saya undang. Insya Allah saya undang tuh. Ya. Ahli digital marketing. Digital marketing betul. Ada basicnya macam-macam. Iya. Pak Yudi kerja atau apa nih Pak, ceritain Pak. Bapak nih aktivitas sehari-harinya apa nih Pak Yudi? Nah, kalau sekarang yang terbaru saya dipercaya sebagai marketing manager di sebuah hotel di Sumeneb. Wah, waktu itu kalau nggak salah pom bensin ya? Iya, waktu itu pom bensin, tapi karena waktu itu saya anak yang ketiga itu sempat sakit, terus kemudian juga meninggal. Nah, itu sudah nggak fokus di sana lagi gitu. Jadi saya keluar dari sana. Nah, dengar-dengar di Sumeneb itu ada hotel baru ya, banyak hotel baru ya kalau nggak salah ya? Iya, pasti ya, termasuk yang saya sekarang di sana juga baru. Kalau saya pulang kampung sama istri saya, boleh. Pak Yudi nih. Baik. Oke. Baik, lanjut ya.
Lanjut. Silakan Pak Yudi. Tadi saya kan tanya ke Pak Dokter orasi karena tidak jauh beda dengan di Konus kan ada biografi ya kan, bincang orang kreatif dan profesional, dan Pak Dokter Safwan ini sudah 2 kali ya Pak jadi narasumber di Konus. 2 kali. Iya, tapi karena pakai WA jadi tangannya keriting jadinya. Betul. Jadi mungkin saya perkenalkan diri dulu sebentar. Jadi mohon izin. Nama saya nama KTP-nya memang Yudi Haryanto gitu ya. Cuman nama kerennya lah istilahnya ya. Nama dulu pernah jadi di penyiar Pak dulunya, makanya pernah di radio. Awal karir saya dimulai dari seorang penyiar radio gitu di sebuah perusahaan. Jadi kalau di media radio kan tidak mungkin pakai nama asli saya, kurang menjual lah istilahnya seperti itu ya. Nah, radio apa Pak? Radio apa? Kenapa? Radio apa itu? Radio swasta di Sumeneb, radio swasta pertama di Madura. Ada FM namanya dulu. Ya. Jadi oleh direktur saya diganti lah ya, bilang biar menjual lah namanya. Biar menjual. Jadi Yudi Ananta gitu. Wah, taunya jadi nama keberuntungan ya, amin. Amin. Tapi pakai bubur hitam nggak? Kenapa? Bubur putih bawang merah nggak tuh? Jadi bercanda Pak, bercanda. Nggak ada Pak. Jadi ini apa namanya? Mungkin bertanya-tanya ya, Konus itu apa gitu kan? Ya pasti Konus itu sebuah singkatan dari Kompas Nusantara. Kompas Nusantara. S-nya 2 ya. Jadi waktu itu saya simple Pak. Saya saya Yudi Ananta sebagai foundernya ya, pendirinya. Pendiri dari komunitas ini, dari Kompas Nusantara, komunitas para sales super Nusantara atau yang disebut dengan Konus disingkat. Nah, saya bisa langsung ceritakan ya kan, karena ini istilahnya banyak pasti yang penasaran begitu ya, nama komunitas ini kok bisa aktif dan konsisten sampai saat ini, dan bisa dibilang, maaf ya Pak, kalau sekarang bisa dikatakan seminar online itu gara-gara corona atau COVID-19 ya. Tapi saya memulai jadi pelopor seminar online itu sejak tahun 2015, bukan gara-gara corona. Tapi 2015 sudah saya adakan seminar online gitu. Nah, seminar online. Kok bisa? Nah, ya saya ceritakan gitu kan. Nah, jadi itu bermula ketika saya waktu tahun 2015 lalu itu memang melihat sosok seorang sales itu luar biasa buat perusahaan. Mengapa itu? Karena saya dulu juga pernah menjadi seorang sales, ya kan. Nah, bagaimana kita dituntut untuk mengejar omset dan segala macam, berjualan, sehingga karir juga naik ya, dari sales langsung meloncat. Waktu itu saya pernah langsung bisa jadi supervisor atau leader dulu, langsung ke kepala. Nah, berarti dari sana saya mendirikan Konus ini karena pernah jadi sales. Pernah, pasti. Dari sana saya melihat karena perjuangan jadi sales ya. Ya, betul. Saya karena melihat dan bukan melihat lagi ya, merasakan ya, bagaimana saya jadi sales terus ditarget harus sekian, dan waktu itu saya berpikir kalau saya jadi sales dan saya jadi sales di sana sudah setahun ya Pak ya, setahun dengan target yang sudah ditentukan perusahaan, itu mungkin sudah wajar ya karena sudah lama gitu. Tapi saya pengen mendobrak itu, bagaimana saya seorang sales baru masuk di sebuah perusahaan, tapi saya bisa menciptakan angka yang sama dengan sales yang sudah 1 tahun namanya di perusahaan itu. Nah, itu kan pasti luar biasa, Pak. Nah, dari sana saya berlomba-lomba meyakinkan diri dalam hati saya bahwa saya harus bisa. Karena awal-awalnya pernah sempat juga istri saya menyuruh saya untuk berhenti jadi seorang sales ketika melihat pendapatan saya. Pendapatan saya dibayar sekian, kamu harus berhenti aja jadi sales, nggak cukup 1 bulan. Tapi saya meyakinkan istri saya bahwa kamu harus sabar, ini hanya proses saja ya kan. Saya akan
target saya bukan hanya sales, tapi karir di atasnya sales, jadi bisa jadi kepala apa segala macam. Akhirnya berarti banyak hikmah ya, jadi sales tuh banyak hikmah ya. Alhamdulillah baik. Dengan jadi sales saya belajar banyak hal Pak, tentang profesionalitas, tentang motivasi yang kuat, tentang strategi penjualan, relasi juga pastinya cikal bakal berdirinya Konus kan tidak lepas dari ilmu-ilmu sales yang saya pelajari gitu kan. Alhamdulillah. Oke, terus lanjut. Alhamdulillah saya bisa buktikan lah, mesti saya langsung dari sales tidak mampir ke leader atau supervisor dulu, langsung naik ke kepala kabupaten waktu itu. Nah dari sana saya berpikir peran seorang sales ini sesuatu yang strategis banget gitu ya, luar biasa jasanya buat perusahaan, dan saya pengen punya komunitas sales di mana di dalamnya saling sharing, Pak, saling sharing ilmu. Medianya apa dulu? Nah, menarik ini pertanyaannya. Medianya waktu itu BBM, Pak. Grup BBM. Bayangkan, hanya 30 orang. Tapi waktu itu saya dalam benak saya kan tinggal di Sumeneb, Pak. Tahu ya, Pak Sofwan? Pak Dokter kan sudah tahu di Sumeneb ya. Nah, kita belum ketemu waktu itu namanya belum ketemu di sana. Ya, ketemu di Sumeneb. Nanti telepon saya ya. Jadi pertama kali saya mendirikan itu, saya beri nama Kompas S-nya 2, singkatan dari Komunitas Para Sales Sumeneb. Oh, Kompas komunitas. Karena saya orang Sumeneb, karena Kompas itu ya Para Sales Sumeneb, S-nya 2 ya. Nah, kenapa kok pakai Kompas gitu kan? Pertanyaannya kan, nah, ada yang disangkanya itu Kompas itu sebuah media ya. Nah, sebuah nama media. Tapi waktu itu saya bukan sengaja menjiplak nama sebuah media, bukan. Karena sejatinya atau filosofi sebenarnya dari Kompas itu kan penunjuk arah, Pak. Benar ya, Pak Dokter? Iya. Nah, saya menganalogikan sales itu sama seperti fungsinya sama seperti kompas, memberikan petunjuk pada seseorang. Kalau kompas aslinya itu kan utara, selatan, barat, timur gitu ya. Nah, kompas sales juga sama, memberikan petunjuk pada orang tentang umpamanya kita mau beli HP A namanya ya. Nah, sales itu yang memberikan petunjuk kepada orang itu, pada kita ya kan. Ini loh Pak, spesifikasi HP A ini seperti ini. Nah, ini kan memberikan petunjuk. Nah, maka dari itu saya adopsi filosofi Kompas itu. Makanya biar nggak sama dengan media, saya buat S-nya 2, Kompas, Komunitas Para Sales Sumeneb. Nah, itu terbatas Sumeneb ya, tadinya terbatas Sumeneb ya. Betul, karena waktu itu saya tidak punya mimpi ini harus jadi, biasanya kan organisasi manapun pertama kali didirikan kan punya mimpi ya Pak. Ini harus menjadi organisasi besar gitu ya. Kalau bisa nasional gitu ya. Nah, waktu itu ekspektasi saya nggak ke sana. Yang penting saya punya komunitas dari Sumeneb dan sharing-sharing aja Sumeneb udah cukup ya. Nah, waktu itu ya sudah adanya grup BBM dulu lah. Saya mau karena kan bisa kita belajar bersama gitu di sana. Nah, awal-awalnya kan tahu sendiri Pak, grup BBM itu ya hanya copy paste informasi dari Google dan segala macam ya kan. Rata-rata kan copy paste. Nah, saya melihat kalau cuman Kompas seperti ini, ya ada bedanya dengan grup-grup lain kan ya. Dan orang mau masuk komunitas saya itu juga mau istilahnya tidak ada add value-nya, tidak ada nilai tambahnya. Jadi ya sama aja dengan grup lain dan tidak ada yang menarik lah istilahnya Pak. Apalagi komunitas sales kan, tahu sendiri ya. Waktu itu saya berpikir keras Pak, bagaimana caranya komunitas saya ini menarik orang untuk ada di grup ini gitu. Akhirnya kalau komunitas sales yang ada diundang ke grup itu, wah ini jualan semua nih gitu. Iya, jualan ini saya. Terus kemudian ngapain juga gitu kan, orang ada antipati dengan sales kan. Iya betul. Sales kan ada yang nggak suka sales kan, karena identik orang itu melihat sales
memaksa orang membeli. Maksa. Pakai baju putih, celana hitam, bawa barang, dan kadang kalau ke rumah-rumah ditutup. Oh, itu sales, rumahnya ditutup, jendelanya ditutup. Nanti saya dijual, suruh dibeli-beli gitu. Nah, itu juga bagian dari tujuan saya mengapa saya ingin mendirikan komunitas sales. Saya ingin membuang stigma negatif orang tentang sales, Pak. Jadi dengan komunitas ini saya pengen sales itu lebih dihargai lagi, dihormati lagi. Dan akhirnya saya punya ide, sepertinya saya harus mengundang narasumber untuk sharing pengalaman, cerita suksesnya seperti apa. Karena kalau kita lihat buku, pasti banyak buku ya. Cuman kan kadang jenuh ya Pak ya, maaf. Nggak bisa bertanya langsung ke orangnya, terus terlalu tebel ya kan, dan terlalu kadang orang nggak suka membaca. Nah itu akhirnya saya lihat, oh ini peluang ini. Nah akhirnya saya coba dulu undang narasumber, tapi di lokal, di Sumeneb gitu kan. Di Sumeneb. Siapa yang pertama kali jadi narasumbernya Konus? Nah, Kompas ya. Pertama kali namanya Kompas. Itu saya juga lupa. Yang pasti orang Sumeneb itu ada manajer Telkom, terus manajer dealer. Nah, itu saya. Nama-nama mereka tahu dari mana tuh bisa diundang tuh? Kalau yang Sumeneb kan gampang lah, saya kenal kan sebelumnya. Gitu. Nah, saya kan coba dulu lah, Pak. Bapak cerita ya, kenapa jadi bisa jadi manajer, itu kan pasti punya cerita ya Pak ya. Karena kan anggotanya masih belum nasional, masih lokal. Walaupun yang diundang bukan sales juga ya. Iya, karena gini, waktu itu saya melihat sekarang sales itu sebenarnya ilmu sales itu kan tidak hanya sales yang bagus ya, sales yang hebat itu bukan hanya pakar atau tahu saja di bidang bidang sales saja Pak. Sales yang hebat itu harus tahu banyak hal. Entah itu hukum, politik, setidaknya pengetahuan saja, ekonomi, sosial, budaya, meskipun tidak harus tahu plek 100%, tapi setidaknya paham lah, tahu lah tentang ini, tentang itu. Nah, maka dari itu, saya menembus batas. Saya tidak hanya ilmu tentang sales saja yang saya undang narasumber yang berkompeten di bidang, tapi berkompeten di bidangnya masing-masing. Akhirnya, kok responnya positif Pak dari sana. Kok orang-orang itu senang melihatnya, itu interaktif lah istilahnya seperti itu. Akhirnya grup yang dibangun itu bukan hanya menjual-jual aja gitu ya, tapi ada narasumber yang ada di dalamnya ya. Berarti dari BBM 30 orang itu semuanya sales, kemudian ditambah narasumber ya. Lama-lama bertambah gitu. Bertambah. Betul. Sampai tidak muat, Pak. Sampai tidak muat kan, karena 30 orang ya. Satu grup itu BBM nggak sampai 200 ya. 30 orang. Jadi dibagi beberapa grup berarti ya. Enggak, saya memang fokus satu, Pak. Karena kalau kita banyak grup kayaknya kurang fokus juga, dan nggak elegan. Kalau menurut saya nggak elegan. Jadi satu, akhirnya penuh, saya ganti ke WhatsApp. Waktu itu kan WhatsApp ada. Belum populer. Waktu itu WhatsApp belum populer ya. Saingan sama BBM, saingan ya. Ya, masih saingan tuh, masih saingan, WhatsApp masih baru-barunya. Nah, karena melihat sudah penuh dan banyak tertarik yang mau gabung, akhirnya di WhatsApp waktu itu masih membernya 100 orang kapasitas Pak. Kalau WhatsApp dulu pertama kali 100 kalau nggak salah. Ya, itu mentok. 200 ya, belum 200 ya waktu itu ya. Belum, 100, masih 100. Saya ingat waktu itu. Nah, narasumber yang saya undang itu udah mulai merambah ke nasional. Dapat dari mana itu? Itu rahasianya itu ya. Nanti biar saya kopi nih. Gitu ya. Jadi inspirasi bercanda. Kalau sekarang nggak usah kopi, tinggal minta ke saya, banyak narasumber di Konus. Iya. Tinggal Pak Dokter minta saya akan kasih, tenang aja. Ya. Makasih. Kalau dulu mungkin saya anggaplah berdarah-darah mencari narasumber. Karena waktu itu, kalau sekarang saya gampang untuk mencari narasumber. Karena apa? Karena di dalam Konus sudah banyak tokoh-tokoh nasional kayak Kak Seto, seperti Pak Bibit sama Trianto, mantan pimpinan KPK. Ada juga pejabat-pejabat tinggi negara, ada bupati, ada Kapolres, beberapa Kapolres, ada juga Direktur BUMN, Komisaris BUMN, ya kan, tahu sendiri kan, lembaga-lembaga tinggi negara. Nah, itu kan
kalau ketika saya mau lobby narasumber, kalau sekarang itu era sekarang lebih mudah, Pak. Karena ketika saya memperkenalkan diri tentang Konus, prestasi Konus, dan di dalamnya orang-orang top, umumnya tokoh-tokoh, kan mereka kan merasa, wah, rugi kalau saya nggak ikut serta di dalamnya gitu kan, karena di dalamnya orang-orang hebat gitu kan. Nah, lebih gampang. Tapi kalau ketika awal-awal saya mendirikan Kompas, wah itu berdarah-darah, Pak. Karena berat apa? Iya, Kompas itu apa gitu. Dan sampai dulu pernah saya ngundang, maaf, Pak Indra Uno ya, tahu ya, kakak kandung Pak Sandiaga Uno, founder OKOC, itu masih sekarang masih setia bersama Konus juga. Itu beliau, saya seperti model di interview, Pak. Jadi, wah, udah gampang ya kan, saya di interview, tujuannya apa ngundang saya, itu Kompas apa, visi misinya apa, siapa saja anggotanya, waduh, saya di interview ini, Pak. Bener, aduh saya, Pak, itu pun pakai email saya, Pak, bukan langsung pakai WA waktu itu, pakai email. Kayak permohonan ya, kayak ada permohonan. Iya, permohonan. Apa, terus apa tujuannya Kompas ini, visi misinya apa? Waduh, saya jawab dengan ini. Kalau teman-teman di komunitas kan nggak tahu gimana caranya saya mendapatkan narasumber kan, yang tahu wis hari Minggu ini siapa, Minggu ini siapa, ya kan. Sedangkan prosesnya ya biarlah saya yang tahu saja seperti apa likunya gitu. Iya. Nah itu menarik tuh. Dari berdarah-darah dari anggota 30 menjadi 100, itu juga narasumber. Iya. Itu sebenarnya untuk kemajuan satu grup. Sebenarnya saya mau tanya nih, ini Kompas di Konus ya, sebelum jadi Konus. Kompas ini punya ID nggak? Maksudnya ID dari anggota. Apa punya kartu, punya atau bebas? Karena kan saya mau dari awal itu mendirikan komunitas kan nggak mau terlalu muluk-muluk ya, Pak. Mengikat apa segala macam. Pokoknya seperti air mengalir, saya jalani. Karena apa? Karena saya berkaca dari pengalaman organisasi lain bahwa sudah di launching besar-besaran, ya kan? Tidak tahunya ya seperti itulah, kurang aktif, ya kan? Tidak jalan. saling itulah akhirnya pecah, ya kan, akhirnya mendirikan organisasi lain anggotanya. Nah, saya nggak mau seperti itu. Jadi ya sudah, Bismillah, saya pokoknya waktu itu konsisten dengan menghadirkan narasumber karena saya yakin, Pak, bahwa Konus ini punya keunikan di sana. Jadi saya konsisten menghadirkan narasumber pakai media online waktu itu, karena waktu itu kan tidak ada ada daring ya, tidak ngetop seperti sekarang ya, tidak ada seminar online dan segala macam. Tapi saya berpikir inilah ciri khasnya Kompas yang saya ingin tonjolkan gitu. Jadi nggak perlu ikut-ikutan yang lain, tetap dengan platform yang ada. Betul. Sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang, dan alhamdulillah kan waktu 2016 saya juga dari Kompas ini akhirnya punya ide, Pak, untuk menggagas Hari Sales sedunia. Nah, waktu itu ada Pak Paulus Pangka, Ketua Umum Leprit ya, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Nah, saya mengajukan ke beliau. Nah, Pak, saya pengen menggagas Hari Sales, sepertinya belum ada. Nah, beliau minta waktu ke saya, karena kan tidak mungkin beliau langsung mengesahkan, tiba-tiba ternyata ada sudah yang memprakarsa itu. Akhirnya minta waktu. Nah, tapi saya disuruh sama beliau untuk ini buat oret-oretan ya. Tujuannya apa? Terus apa sih Hari Sales Dunia ini seperti apa ya? Ini saya catat tujuannya gini gitu. Pokoknya banyak lah ya. Ngajuin kemana itu ngadain itu? Leprit, Pak, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Gitu. Jadi beliau memang lembaga independen yang memberikan prestasi pada seseorang yang memang belum ada atau yang terbanyak, tercepat atau segala macam ya. Nah, akhirnya kemudian beliau minta waktu untuk diobservasi dulu ya, karena belum dilihat dulu lah ada atau tidak. Nah, kemudian Pak Paulus bilang, kalau waktu itu saya bilangnya tidak dunia, nasional dulu, Pak, karena tidak muluk-muluk, dunia, nasional dulu lah, Hari Sales nasional gitu. Nah, kemudian Pak Paulus beri kabar, Pak Yudi, coba ketik ke saya tujuannya apa, langsung aja dunia.
tidak hanya nasional, karena sepertinya belum ada di dunia. Oh ya, kalau hari buruh ada kan, hari marketing ada. Nah, sales kenapa saya pengen? Karena sales itu sosok yang luar biasa seperti yang saya tadi bilang ya. Dan saya pengen ada satu hari yang memang untuk diperingati sebagai hari sales. Nah, biar orang hari buruh 1 Mei diperingati, tapi buruh selalu demo, begitu kan, minta kenaikan gaji. Ya, sedangkan sales tugasnya di lapangan, ya kan, kemudian dia apa namanya nyawa taruhannya, ya kan Pak ya, mencari customer kan nyawa taruhannya, sedangkan gaji pokoknya aja, aduh luar biasa kecil. Dan alhamdulillah demo ya, alhamdulillah nggak pernah demo lagi. Iya, nggak pernah demo. Jadi kan itu yang membuat saya akhirnya saya pengen teman-teman sales juga diperhatikan gitu kan, dengan adanya hari sales ini siapa tahu bisa lebih lagi berkarya dan bisa diangkat derajatnya, bahwa kasta sales tidak hanya di bawah tapi juga bisa berbuat banyak. Nah, dari sana akhirnya dari 2016 saya mendapat penghargaan, disahkannya itu tahun 2018 Pak. Nah, kebetulan itu 2 tahun berarti ya, sekitar 2 tahunan ya. Enggak, 2016 ke 2018 2 tahun. Ya, 2 tahunan. 2 tahunan. Nah, 2 tahunan. Nah, saya waktu itu Pak, memang dari 2018 alhamdulillah banyak kado yang saya dapatkan. Yang pertama, saya kan sudah melegalkan Kompas ya sebagai komunitas ke Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Tepat 1 Januari. Ya. Ya, lega itu kan, legal nanti. Ya, legal. Jadi itu nomor 1 itu kan Pak, daripada ya. Cuman hanya WhatsApp grup tapi tidak ada payung hukumnya, itu kan malu juga, kurang elegan. Jadi saya sahkan. Terus kemudian alhamdulillah Kak Seto juga saya daulat sebagai Dewan Pengawas di Konus. Waktu itu namanya Kompas Nusantara. Kalau di SK Kemenkumham kalau cuma Kompas itu tidak bisa, karena ada sudah namanya Kompas ya kan. Itu cikal bakal perpindahan dari Kompas menjadi Konus. Kompas, ya Konus, Kompas Nusantara. Ya, nah, dari Menhan nggak bisa cuman hanya Kompas. Ya, dan lagian ada banyak member yang komplain Pak, karena kan anggota Kompas sudah tidak hanya dari Sumeneb, tapi dari Jakarta, dari Bali. Masa saya gitu ya? Iya, protes, Pak. Sebenarnya memang maaf, tujuan awal saya, kenapa pakai nama Sumeneb? Ingin menjual Sumeneb sebenarnya. Ingin menjual kota saya, kota kecil, tapi bisa melahirkan organisasi besar, pokoknya seperti itu. Jadi, nah dari sana saya ingin menjual Sumeneb, tapi karena anggota saya sudah banyak dari berbagai kota, saya harus adil kan Pak Dokter. Tidak mungkin saya egois ingin menjual Sumeneb demi kepentingan saya pribadi dan golongan atau masyarakat Sumeneb. Makanya dari itu saya hanya mengalah, ya sudah, kita bismillah saya legalkan ke Kemenkumham dengan nama Kompas Nusantara, komunitas para sales super Nusantara. Kita singkat super bukan Sumeneb ya, Sumenebnya hilang berarti ya. Iya, hilang Pak. Udah saya rela karena ini udah skupnya nasional gitu. Tapi yang pasti nama Sumeneb pasti melekat karena Konus berdiri dari Sumeneb, dari kota kecil. Biasanya kan organisasi besar itu dari kota-kota besar ya Pak Dokter, dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bandung. Nah, ini dari kota kecil, Sumeneb gitu. Di Madura gitu kan. Bisa anggotanya nasional. Nah, itu yang masih melekat gitu. Ini yang menjadi pertanyaan lagi nih. Sekarang membernya berapa itu ya? Kalau dihitung-hitung dari ini ada berapa sebenarnya membernya? Ya, kalau WhatsApp grupnya Konus pasti sudah mentok ya, bisa dikatakan. Kalau yang lain itu 256 ya WA ya. Konus yang cuma 257, dan itu pun yang antre itu sebenarnya hampir 200 orang. Dan ada yang sampai 2 tahun rela menunggu. TV deh, kurangi TV. Iya kan? 2 tahun menunggu. Untungnya baru bisa masuk. Masih bisa masuk, udah keluar. Oh iya. Makanya eman. Karena ganti HP. Nah, kenapa itu bisa apa namanya istilahnya bisa seperti itu, bisa sampai membengkak seperti itu ya, karena ternyata 90% narasumber yang saya undang di grup WA Konus itu tidak keluar dari grup. Artinya beliau-beliau
menyimak walaupun nggak aktif secara langsung di diskusi. Tapi nggak ada kepikiran membuat 2 grup, 3 grup, 4 grup, 5 grup nggak ada? Ya pasti untuk konus tetap satu Pak. Cuman untuk yang saya keluarkan ataupun gantian ya, keluarkan gantian ya istilahnya ya sama yang lain. Dan yang antre saya buatkan grup khusus memang. Grup penampungan, anggap grup penampungan. Jadi aduh, saya sampai pusing ya. Karena kan nggak mungkin saya narasumber saya langsung remove setelah saya ngasih ilmu terus saya dikeluarkan. Jadi kan nggak sopan sekali. Jadi biarkanlah beliau mau keluar atau udah apa atau stay, saya biarkan dulu. Jadi saya memang dari awal sudah bilang bahwa grup ini sudah banyak anggota dan mohon maaf kita gantian dengan yang lain. Dan ada masukan, kenapa kok nggak Telegram Pak Yudi gitu ya? Telegram yang sudah bisa puluhan ribu. Pertama, saya harus konsisten dengan apa yang saya omongkan karena kan saya dapat penghargaannya itu dari Leprit gara-gara konus itu merupakan WhatsApp group ya Pak, bukan Telegram group ya, WhatsApp group WAG yang konsisten mengundang narasumber yang profesional dalam bidangnya. Nah itu kan tidak mungkin saya rubah, itu kan berarti kan penghargaan itu saya dapat gara-gara WhatsApp group gitu ya, bukan gara-gara Telegram atau Zoom atau IG dan segala macam. Jadi saya harus konsisten di sana. Omongan karena kan saya hal itu buat saya malu juga akhirnya. Kalau kenapa kok dapat penghargaan tapi nggak konsisten di WhatsApp group. Ya itu saya pertahankan. Yang pertama itu. Yang kedua, biar konus ini kesannya elegan, Pak. Oke. Jadi kalau saya pernah ada di grup Telegram juga ya, yang anggotanya puluhan ribu ya, 30.000. Tapi ternyata nggak efektif juga Pak Dokter. Cuman yang aktif itu online itu cuman puluhan orang. Berarti kan nggak menjamin sebenarnya. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, grup Telegram itu kan pasti kalau terlalu banyak orang, otomatis kan banyak itu chat, bunyi centang-centung ya kan. Nah, sedangkan di konus sendiri tahu sendiri kan, ada tokoh nasional, ada pejabat negara. Bisa keluar dari grup. Wah, bisa ramai, bisa keluar semua, bubar semua. Aduh, eman saya kan dengan apa yang saya rintis akhirnya. Udah saya pertahankan itu dan ternyata benar kan waktu gathering konus 2020 lalu secara virtual, Pak Aditya Warman selaku Dewan Pengawas BPJS Tenaga Kerja yang saya jadikan narasumber bilang, wah saya tidak keluar dari konus sampai sekarang, meskipun centang-centung gitu, beliau bilang. Tapi saya tetap belajar. Kenapa? Karena konus saya pastikan grup yang positif, selalu ada ilmu-ilmu baru dan banyak saya belajar dari konus. Wah, saya merasa terharu gitu, seorang pejabat negara ngomong seperti itu gitu kan, seorang pejabat negara yang sudah jam terbangnya tinggi, beliau masih belajar di konus. Nah, itu terharu Pak Dokter. Dan dari sana ya sudah ternyata positif, walaupun bunyi centang-centung saya tidak masalah. Oh saya lihat konus ya tidak apa-apa katanya. Iya makanya menarik nih. Saya penasaran bisa sampai ketemu Kak Seto di mana ketemunya ini? Nah makanya itu Kak Seto jujur saja dan maaf 90% ya narasumber yang saya undang di konus itu sebelumnya tidak punya riwayat ketemu saya, benar nggak Pak Dokter? Pak Dokter saya undang kan belum pernah ketemu sama saya sebelumnya. Kaget ini dari mana? Iya kan? Nah sama, semua 90%, bisa dikatakan 99% Pak. Jadi 99% narasumber yang saya undang itu sebelumnya tidak pernah kenal sama saya. Lucu kan? Biasanya teorinya kita kenalan dulu face to face, kita tukar nomor HP, kita kenal, baru setelah itu kita ajak, mau nggak jadi narasumber ini. Nah kalau kita belum ketemu, tiba-tiba so akrab, iya kan? Kadang kan bisa juga, wah ini siapa lu, langsung tiba-tiba nyodor gue, dan itu pun gratis lagi, maaf ya, di konus kan gratis semuanya Pak, social oriented. Saya narasumber, entah Pak Mahfud MD, Helmi Yahya, semua gratis, tidak ada sesuatu. Nggak habis pikir dapat dari mana nih kontaknya gitu. Nah untuk kontak macam-macam, kayak Kak Seto dulu, saya mencoba lihat di Google Pak, memberanikan diri. Kok di Google di mana ya Pak Seto? Enggak tahunya saya nemu di mana. Ada nomor HP beliau di internet kalau nggak salah ya, karena saya punya relasi nggak ada yang punya nomornya beliau. Nah, saya coba aja di save. Nah, saya waktu itu
nyoba saja memberanikan diri, WA beliau. Bayangkan. Memberanikan, memang saya orangnya bonek Pak, bondo nekat ya Pak. Walaupun saya, tapi itulah saya gitu. Saya memang orang biasa, orang tidak punya pangkat jabatan tinggi, tapi saya juga nggak mau kalah dalam komunikasi dengan orang-orang hebat, karena itu adalah salah satu cara untuk mengasah skill komunikasi saya Pak Dokter. Maka dari itu, sebenarnya konus ini juga sarana pembelajaran diri saya sebenarnya Pak Dokter. Jadi saya belajar dari konus, semua hal saya belajar dari konus. Ya, jadi saya save, saya kemudian WA beliau memberanikan diri, saya Pak Yudiananta, Pak Kak Seto, saya bilang bukan Kak Seto waktu itu Pak, ya bilang Pak, karena kan karena belum akrab sama beliau, jadi saya bilang Bapak, Pak Seto, ini saya pengen mengundang jenengan untuk berdiskusi di grup WhatsApp gitu ya. Nah waktu itu saya ingat pertama kali langsung ditolak Pak. Nah, karena ditolak. Kenapa ditolak? Ditolak karena beliau, tapi beliau luar biasa. Memang kita karena low profile ya, orangnya beliau bersahaja, walaupun sudah kelasnya jam terbangnya tinggi mendunia, tapi beliau dengan bahasa yang ramah dan sopan, beliau menolak dengan secara halus bahwa beliau kebetulan ada acara di mana begitu, ya kan? Jadi mohon maaf belum bisa belum bisa partisipasi. Belum bisa hadir lah di acara itu gitu kan. Jadi tapi waktu itu tidak tahu kenapa saya memang tidak mau kalah, istilahnya tidak mau menyerah lah Pak Dokter. Ketika beliau, biasanya kan kita kebanyakan kalau sudah dibilang ditolak itu kayaknya sakit gitu ya, aduh kayaknya ini berat ini kayaknya ya kan. Nah kalau seandainya saya berpikiran seperti itu, mungkin konus sudah nggak akan seperti sekarang Pak, saya yakin. Saya yakin sudah berhenti berapa tahun yang lalu sudah, iya kan sudah. Mungkin saya bilang, wah ini grup ini nggak akan nggak bisa bertahan lama karena tokoh-tokoh nasionalnya nggak ada yang mau, jadi wis bubar saja gitu kan. Tapi waktu itu saya itu malah jadi semangat saya Pak, bagaimana Pak Dokter next Kak Seto bisa hadir, bisa saya undang. Nah kemudian beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian saya undang lagi beliau. Kemudian alhamdulillah mau, aduh senangnya. Nah dari sana ini jadi itu tokoh pertama ya, tokoh nasional pertama yang diundang ya Pak ya berarti ya. Sebelumnya Pak Mahfud MD pernah. Pak Mahfud MD. Itu satu kampung. Ya, tapi bukan karena satu kampung ya, karena saya juga ini ya. Oh berarti Kak Seto itu bukan tokoh pertama nasional yang diundang ya? Bukan. Cuman beliau auranya itu ke konus sudah kayak ini sekarang, udah, karena apalagi jadi dewan pengawas ya. Nah dari sana Kak Seto tokoh nasional yang bisa berkenan lah ya memberikan ininya kuliah online dan segala macam ya, itu akhirnya membuat saya semakin pede Pak, bahwa insya Allah saya bisa menaklukkan tokoh-tokoh nasional lainnya. Akhirnya Pak Bibit sama Trianto, mantan pimpinan KPK tahu ya, mantan pensiunan jenderal polisi juga kan beliau. Ini juga meskipun tantangannya untuk tokoh nasional ini agak berat Pak, karena memang jadwalnya yang beliau berani-beraninya saya bukan tokoh nasional diundang ya. Saya bukan tokoh nasional. Saya mau tanya, kenapa ngundang saya waktu itu? Jujur. Ya. Nggak boleh jujur. Yang pasti, yang pertama saya lihat kan jenengan kan, wah ini dari gelarnya saja ya, seorang doktor, terus STMT itu banyak, ini beliau ahli akuntansi ya kan, audit. Wah ini pastilah ada usaha ini lagi, pasti banyak ilmu tentang audit ya. Waktu itu yang bisa disediakan. Tahu dari mana itu waktu itu? Di LinkedIn kalau nggak salah Pak Dokter. LinkedIn. Ya, saya kan banyak referensi, saya lihat, saya chat gitu kan. Nah tadi makanya itu jujur itu dari LinkedIn. Akhirnya saya memberanikan diri, Pak Dokter ini. dan kita belum kenal ya, sama Kak Seto
belum kenal juga. Akhirnya saya ketika kaget, Pak. Saya Pak Yudi undang tuh saya kaget, siapa jenengan ini? Siapa ini? Ngundang saya tokoh nasional bukan. ya Pakar-pakar juga nggak terlalu pakar gitu. Kenapa saya bukan. diundang gitu. Orang awam yang memberanikan diri mengundang seorang sama buku saya udah sampai ke tempat Pak Yudi ya, buku saya ya. Iya, makanya bukunya sampai difoto kan dulu kan pernah, Pak. Bukunya Pak Dokter malah maaf diminati oleh mantan staf saya. Akhirnya ya sudah saya berikan gitu. Ya gimana lagi? Karena dia kerjanya di accounting memang di keuangan. Jadi cocok lah untuk ya itu kan sedekah jariahnya Pak Dokter juga sih. Amin. Iya. Saya mau tanya nih Pak Yudi. Pak Yudi suka dukanya nih ngurusin konus apa sih? Oh ya pasti. Nah sebelum suka duka tadi saya ngomong ya cerita sedikit yang Kak Seto ingat itu. Nah ketika saya kan nggak tahu ya beliau ya tentang saya kan cuma tahunya di chat aja. Ketika ketemu saya langsung saya undang beliau ke acara konus, kaget. Loh ternyata tak kirain namanya Mas Yudi ini orangnya sudah dewasa, usianya 45-50 tahun. Nah ketika ketemu saya, loh ternyata masih muda. Tapi sudah bisa menggerakkan tokoh nasional lah. Itu beliau yang apa istilahnya merasa ini juga lah saya waktu itu karena tidak gampang juga kan, tahu sendiri tokoh-tokoh nasional bisa gabung di sebuah grup itu. Dan dia kalau tokoh nasional biasanya tahu ini kepentingannya apa gitu ya. Nah betul dan biasanya nggak lama-lama untuk stay karena kan nomor privasi beliau ya nomor HP ketahuan sama banyak orang kan privacy gitu kan pasti. Tapi beliau ke konus aman-aman aja alhamdulillah. Nah sekarang masuk ke poin suka duka, ini bagus juga ini. Jadi sukanya Pak, saya nggak tahu ini saya dibilang orang yang aneh atau yang gimana ya, nggak wajar atau dia juga bingung karena biasanya ya maaf manusiawi ya ketika ada sesuatu itu yang menguntungkan dirinya pasti dia akan cepat, pasti akan melakukannya. Maaf ya kita kerja karena digaji kan begitu Pak ya. Kerja kita menunjukkan kinerja karena ada penghasilan ya kan. Nah sedangkan di konus di Kompas ini 0 rupiah ya kan, boro-boro 0 rupiah saya yang mengeluarkan gitu kan untuk melobi dan segala macam ya kan untuk pulsa dan ya kan begitu kan. Nah tapi buat saya itu suka Pak istilahnya saya itu melakukan, bayangkan loh Pak, saya harus berbagi waktu dengan pekerjaan saya, dengan keluarga, dan dengan komunitas yang notabene kata istri saya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi istri saya bilang, ini buat apa kamu membesarkan komunitas ini, ya kan? Tapi tidak ada apa-apanya, kamu nggak dapat apa-apa dari ini. Maaf ya, ini wanita kan biasa, nominal itu kayak gitu. Jadi buat apa? Rugi waktu iya, rugi tenaga iya ya kan, harus rugi pikiran juga harus mikirin ini. Bayangkan 6 tahun Pak, udah sekarang perjalanan 1000 narasumber bayangkan dari 2015 udah konsisten perjalanan ke 1000. Jadi per minggu itu maaf ya, pernah nggak Pak Dokter melihat saya berhenti 1 kali saja setiap minggunya? Maaf Bu, minggu ini tidak ada biografi karena saya lagi sakit. Pernah saya sakit Pak, pernah saya sakit panas waktu itu ya, cacar ya. Cacar waktu itu udah besarnya sudah besarnya sih, udah cacar waktu itu panas Pak. Kalau anu kan bisa saja saya bilang maaf saya tidak bisa ini minggu ini kita free off dulu ya karena saya lagi sakit, bisa saja kan Pak ya. Tapi saya nggak mau itu, nggak mau. Jadi saya sudah siapkan narasumbernya, saya bilang ke Pak Idam saya sekarang lagi sakit panas kan Pak, waktu itu panas minta tolong Pak Idam handle grup konus. Biasanya kan saya yang handle trafficnya konus itu, jangan sampai ngomong tentang agama, tentang politik ya, biarkan lagi itu urusannya kita masing-masing. Betul, saya jaga orang itu. Dan ini narasumbernya sudah saya siapkan, jadi tinggal hubungi beliau. Oh iya siap Pak Yudi. Nah saya mau istirahat maksudnya, tetap saya pantau juga gitu. Tapi untuk lebih fokus ke grup dulu sementara. Saya pengen ini dulu istirahat dulu ya. Tetap kan salah waktu anak saya sakit sampai meninggal. Tidak pernah saya di rumah sakit pun saya sampai mencet HP juga untuk ngelobi narasumber. Tetap saya lakukan.
Nah, itu juga aneh ya, kok bisa ketika anak sakit, rumah sakit, tapi tetap saya mikirkan konus gitu. Jadi saya nggak mau bolong gitu, Pak. Nggak mau bolong karena saya sudah terjun, sudah sudah terlanjur basah. Ya sudah mandi sekali ya. Dan saya tidak mau saya dapat penghargaan dulu. Sebetulnya kan gampang, Pak. Saya yang penting kan dapat penghargaan dari Leprit, diakui sebagai satu-satunya WhatsApp group di Indonesia dan di dunia yang konsisten mengundang narasumber yang profesional di bidangnya. Bisa saja saya dapat penghargaan, setelah itu bolong-bolong nggak masalah, yang penting saya dapat penghargaan ya. Tapi saya nggak mau, Pak. Itu namanya pengingkaran diri saya mengingkari diri saya sendiri. Kita nih, pelajaran untuk kita nih. Ya, saya nggak mau. Saya tetap apapun kondisinya, selama saya masih diberikan umur panjang, umur sama Allah, tetap saya lakukan itu, Pak. Dan kalau walaupun maaf di bulan puasa ya kan, bisa saja kan saya kecapean. Ayo libur dulu ya bulan puasa. Ini pemirsa nih, ini karena cinta, karena suka, karena hobi, karena niat tulus. Sehingga komunitasnya teman-teman nih, komunitasnya ini jadi berkah ya, jadinya langgeng. Nggak ada yang konflik, nggak ada yang apa, dan ini jadi pelajaran untuk kita semua ketika punya niat mendirikan sesuatu itu harus ikhlas dan benar harus suka, tidak sekedar dalam tanda kutip cari untung. Ini luar biasa nih, kagak dibayar, kagak apa nih, ngurusin hampir 1.000 narasumber, bayangin nih, narasumber dan luar biasa nih, tokoh-tokoh nasional loh. Ini yang diundang ini tokoh-tokoh nasional, bukan tokoh sembarangan ya, kecuali saya bukan tokoh siapa ini. Diundang, alhamdulillah, jadinya jadi seneng gitu ya. Nah ini luar biasa nih, kita. Kemudian saya penasaran, penghargaan apa saja Pak Yudi yang udah didapat? Ya. Kenapa saja? Pertama pastinya dari konus itu penghargaan yang saya dapatkan itu yang dari Leprit ya ada 2 ya. Ada 3 total dengan yang saya pribadi, gara-gara mendirikan konus, gara-gara di konus juga akhirnya saya punya ide untuk sebagai pencetus ide Hari Sales Dunia. Itu tanggal 27 September. 27 September. Nah, kenapa saya pakai nama angkanya saya pilih 27 September? Itu kan tanggalnya, bulannya, tahun kan 2016. Nah, waktu itu saya berpikir sales kan biasanya ada di kasta paling bawah ya, Pak. Nah, saya pengennya di hari sales itu semuanya angka tinggi, Pak. Jadi buat 999. Nah, saya bisa egois sebenarnya. Tanggal 18. Hari ini kan saya ulang tahun 18 ya, 9 kan total. 1 tambah 8 9. Terus bulannya 9. Tapi sebentar saya potong. Teman-teman ini diundang, ini hari ini beliau ulang tahun. Jadi saya undang jadi narasumber. Terima kasih. Jadi kado terindah buat saya ini, momen luar biasa. Terima kasih. Jadi tanggal 9, bulan 9, tahunnya juga 9. Jadi saya kalau mau egois bisa pakai tanggal lahir saya kan, Pak. 18 kan 9. Tapi saya nggak mau. Jadi saya nggak mau menyangkut pautkan itu dengan pribadi saya. Jadi saya mengambil angka lain, 2 dan 7. 2 dan 7 kan 9 total. Nah, kenapa 27? Karena saya berpikir sales itu identik dengan tanggal 30 closingan kan ya, Pak ya? Akhir bulan. Nah, jadi 3 hari sebelum closingan itu yang harus diingat sales. Jadi, oh iya 3 hari sebelum closingan 27 September hari sales. Nah, itu yang akhirnya saya pasang gitu. 27. Terus bulannya September 09. Terus tahunnya kan itu kan 2016 saya ngajukan. Dari 2 tambah 0 kan 2, tambah 1 3, 3 tambah 6 9. Jadi 999. Dan ternyata ada yang WA saya, wapri saya, chat saya. Mas Sudi itu bagus angkanya 27. Itu dari mana? Saya bilang bahwa itu 3 hari sebelum closingan sales, biar ingat gitu. Ternyata itu maaf di Al-Qur'an itu angka bagus itu di surat apa katanya. Wah, alhamdulillah kebetulan, mungkin karena saya nggak mementingkan kepentingan pribadi saya waktu itu. Seandainya saya 18 mungkin lain mungkin ya ayatnya. Nah, itu yang pertama, pencetus hari sales dunia. Yang kedua,
Yaitu tadi dari Leprit tetap WhatsApp group, satu-satunya WhatsApp group yang konsisten menghadirkan narasumber yang profesional di bidangnya. Terus yang ketiga juga WhatsApp group juga yang ini yang menyelenggarakan UMKM, Pak. Jadi waktu itu bersama dengan Pak Idam kita buat Konus Peduli UMKM. Jadi kita buat ini ya, ada digital online lah ya, pokoknya yang online ya untuk UMKM, berapa UMKM ya, 1.000 atau 10, itu Pak Idam yang ini yang ngatur. Alhamdulillah dapat juga dari Leprit. Terus kemudian gara-gara Konus juga saya diundang TV di Surabaya. Terus kemudian saya juga kaget tiba-tiba diundang sebagai narasumber dengan judulnya dari grup WA jadi prestasi. Dari grup WA jadi prestasi, itu judulnya. Nah, tapi kalau yang ini saya kasih judulnya beda nih. Kalau yang orasi kita kali ini judulnya beda nih. Saya kasih judul lagi nih. Dari sales mengundang 1.000 narasumber. Wah, keren. Terus kemudian gini, saya cerita sedikit, ini mungkin jadi motivasi juga. Jadi banyak teman-teman saya itu nggak nyangka dengan saya sekarang, Pak, karena sejak SMP, SMA dulu saya tipikalnya orang yang kurang pergaulan. Nah, makanya ketika saya jadi foundernya Konus, terus berbicara di depan banyak orang, terus ada di TV, di koran, itu kaget semua teman-teman. Kok bisa? Ya? Iya, ternyata itu berbanding terbalik dengan apa yang dulu saya ini ya dijalani saya. Memang dulu waktu SMP SMA itu saya bermimpi ingin menjadi seorang leader, Pak. Bayangkan, ingin menjadi seorang leader, tapi itu tidak dibarengi dengan kemampuan saya. Karena kenapa? Maaf, kita sedikit. Ini jam 9 enggak apa-apa, lebih sedikit ya, Pak. Khusus untuk yang lagi ulang tahun, nggak apa-apa. Iya. Jadi dulu maaf, saya ditinggal ayah saya ketika saya kelas 6 SD gitu. Dan otomatis ibu saya yang menggantikan peran ayah saya, jadi single parent ya, jadi seorang ibu sekaligus juga seorang ayah gitu. Nah, ibu saya memang keras, didikannya keras gitu saya akui. Jadi saya seperti dipingit seperti anak perempuan, Pak. Walaupun saya cowok, saya dipingit kayak anak perempuan. Kamu harus pulang dari sekolah jam sekian, nanti kalau lebih saya dimarahi, Pak, diomelin. Kamu nggak boleh keluar kemana-mana, maksudnya jauh-jauh itu nggak boleh, karena sedangkan teman-teman sebaya saya laki-laki itu enak kan, masih bermain kemana-kemana. Saya kalau bermain bebas lah, bermain sedikit aja di lapangan sama ibu saya langsung diperlihatkan ini sapu lidi, Pak, ayo pulang gitu ya. Waduh, akhirnya membentuk karakter saya yang ya pemalu ya kan, nggak berani tampil di depan umum, pede apa segala macam. Wah, jadi pemalu, Pak. Jadi itu saya ingat bahwa jangankan itu ya, saya aja dari saking pemalunya saya, dulu waktu jalan di sekolahan itu, di depan saya banyak cewek-cewek, tapi kakak kelas loh, Pak. Saya lewat saja, itu keringetan sudah, Pak. Keringetan. Kayaknya saya lewat arah lain. Ya, itu mungkin karena didikan ini ya, terlalu keras ya, mungkin membuat saya, watak saya hanya pemalu, sangat pemalu. Dan tapi di dalam hati saya pengen jadi seorang pemimpin, Pak. Pengen jadi ketua kelas, pengen jadi pengurus OSIS, pengen jadi seksi yang ada di kelas, karena ada seksi keamanan, seksi kebersihan. Nah, tapi semuanya yang saya nggak dipilih, Pak. Karena mungkin skill saya nggak cocok untuk jadi seorang pemimpin. Jadi sampai maaf ya, sampai saya protes juga, ya Allah, kenapa saya nggak dipilih? Padahal saya pengen gitu ya, melihat kakak kelas saya, melihat teman-teman saya dipilih jadi ketua, wah keren gitu kan. Saya sadar bahwa saya bukan siapa-siapa, saya orangnya pemalu, nggak berani, nggak pede. Saya sadar waktu itu, tapi dalam hati saya pengen jadi seorang pemimpin. Sampai juga dulu pengen ada di sebuah buku, bayangan, Pak. Biasanya kan orang yang ada di sebuah buku itu kan yang berprestasi. Nah, waktu itu mimpi saya juga pengen ada di sebuah buku, tapi apa daya tangan tak sampai. Saya siapa? Masa coba saya tuliskan biografi saya, kan lucu. Nah, dari Konus lah saya, ya Allah itu Maha Adil, saya percaya itu. Dari permohonan saya itu akhirnya dijawab sama Tuhan, saya dijawab sama Allah beberapa puluh tahun kemudian, ya kan.
Nah, dari Konus itulah saya menjadi seorang pemimpin, ya kan, dengan relasi yang sudah nasional, terus kemudian masuk TV dan ada ternyata salah satu member Konus, dia sudah manajer ya di sebuah perusahaan di Surabaya, yang ternyata memasukkan nama saya sebagai salah satu narasumber di sebuah buku itu, Pak. Jadi ada sebuah perusahaan melaunching buku, namanya judulnya Shine with Kindness. Bersinar dalam kebaikan gitu, terang dalam kebaikan ya, shine with kindness, terang dengan kebaikan, shine with kindness. Nah, di buku itu ada beberapa narasumber yang memang dipilih untuk menjadi profil di buku itu dan menceritakan tentang kehidupan pribadinya, karirnya, dan ya pokoknya keluarganya dan segala macam. Nah, rata-rata yang diundang itu, yang jadi profil di buku itu, yang ditulis biografinya itu orang-orang sukses ya dari karir ya Pak ya. Ada jadi direkturnya nggak tanggung-tanggung, direktur Honda, terus kemudian juga presidir, ada juga owner. Cuman satu-satunya saya, Yudi Ananta, sebagai founder Kompas, komunitas para sales Sumeneb. Loh, saya tanya ke beliau yang mengundang saya, loh Bu, perempuan ya, wanita waktu itu, Bu, jenengan tidak salah pilih. Saya dimasukkan dalam salah satu narasumber di buku itu gitu, karena yang lainnya hebat-hebat karirnya ya kan, presiden, direktur, itu luar biasa sekali, sedangkan saya hanya sebagai founder komunitas gitu kan. Nah, ternyata beliau menjawab, saya memilih Pak Yudi karena konsistensi Pak Yudi mengundang narasumber di grup WA, walaupun grup WA, tapi yang diundang tokoh-tokoh nasional, dan itu konsisten. Itu yang membuat akhirnya saya mengundang Pak Yudi. Akhirnya saya diwawancarai Pak di Surabaya. Gantian. Diwawancarai oleh, diwawancarai gantian. Diwawancarai oleh tim dari redaksi buku itu, redaksi 3 jam, bayangkan, diceritakanlah tentang hidup saya, karir saya, keluarga saya. Wah, ini saya terharu Pak, karena dulu saya protes sama Tuhan, sama Allah. Kenapa saya kok seperti ini, tidak ada prestasi yang saya bisa raih dan saya ada di sebuah buku. Ternyata Allah menjawabnya sekarang melalui komunitas Konus ini, saya masuk buku itu. Waduh. Wah, menarik nih teman-teman, ini menarik nih. Dari cuman membayangkan, nggak taunya benar-benar diwujudkan ya, benar-benar di akhirnya diwujudkan. Itu berkat ya pasti berkat yang Maha Kuasa, ada satu lagi yang lainnya berkat kegigihan dan kesabaran. Nah, terakhir Pak Yudi, saran, kasih inspirasi dong untuk teman-teman orasi, kasih inspirasi dong untuk teman-teman yang lain bahwa yang Pak Yudi lakukan tuh bisa kita tiru, bisa kita coba implementasikan, mungkin di suatu saat nanti bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat untuk kita semua gitu ya Pak ya. Pasti. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini ya, kalau apa istilahnya, kalau kita ingin memotivasi orang itu kan biasanya dengan ini. Kalau saya lebih suka memang kisah nyata ya Pak ya. Ya. Kisah nyata. Ini kisah nyata saya yang lain ya, sebelum saya tutup dengan closing statement. Saya ada kisah nyata saya yang yang mungkin ini juga bisa jadi motivasi untuk kita semua ya. Karena sebelum saya terjun di sales, saya juga pernah di sebuah perusahaan radio, tadi saya bilang ya, tadi yang nama saya akhirnya dipakai nama Ananta gitu. Nah, bayangkan dulu saya sebelum terjun di sebuah perusahaan, itu kan kalau radio kan sudah perusahaan ya Pak, PT ya. Nah, PT. Nah, sebelumnya itu saya hanya seorang petugas rental komputer, Pak. Jadi setelah saya sekolah itu saya bekerja sebagai operator di rental komputer. Bisa tahu ya, di mana dulu masih zaman-zamannya rental komputer, jarang laptop ya. Waktu itu laku, Mas ini tolong ketikan gitu kan. Saya ingat waktu itu gaji saya 200.000 per bulan. 200.000 per bulan, tapi saya jalani dengan sabar gitu kan. Nah, setelah itu saya tidak sengaja ke rumah teman dan mendengar ada lowongan di sebuah
PT radio swasta di Sumeneb, lowongan penyiar dan reporter. Nah, karena dulu saya juga keinginan kuat, Pak, pengen masuk di sebuah perusahaan PT. Kalau waktu itu kan rental komuter kan bukan dikatakan perusahaan ya. Nah, waktu itu saya dalam benak saya pengen masuk di sebuah perusahaan. Nah, mungkin dengan saya melamar dari salah satunya, mungkin ini jalan saya untuk kerja di sebuah perusahaan. Nah, waktu itu, tapi lowongannya itu hanya penyiar dan reporter. Sedangkan saya tidak punya skill di dua-duanya ini. Bayangkan. Satu penyiar harus punya skill komunikasi. Ya, kalau sekarang saya mungkin bisa diterima sebagai penyiar radio ya, karena sudah bisa berkomunikasi lebih enak lah ya, tahu intonasi, artikulasi dan segala macam. Kalau dulu saya nggak tahu apa-apa tentang siaran. Kemudian yang kedua reporter itu notabene harus menguasai ilmu jurnalistik. Nah, ini dua-duanya tidak saya punya skill dalam diri saya. Tapi entah kenapa dorongan dalam hati saya kuat. Saya harus maju, saya harus berusaha. Akhirnya bismillah, saya menulis lamaran, memberanikan diri dengan memilih penyiar sebagai lowongan yang saya tulis itu, posisi yang saya tulis, penyiar radio ya. Setelah itu memberanikan diri dengan PD-nya. Waktu itu saya tidak punya sepeda motor atau mobil dan segala macam, punya sepeda pancal gitu ya. Dengan PD-nya naik sepeda pancal, nganterkan sendiri ke radio. Saya melamar jadi seorang penyiar. Nah, waktu itu dites ya, beberapa hari kemudian dites, dan ada di sekitar 20-30 orang ikut seleksi penyiar radio dan reporter. Nah, saya tanyakan ke beberapa orang, rata-rata dari mereka itu memang punya cita-cita sebagai penyiar. Karena mereka itu punya hobi ngomong, siaran, ada yang juga pengen terkenal, ada yang bilang katanya punya bakat. Cuman saya satu waktu itu yang pengen jadi penyiar gara-gara ingin merubah nasib saya. Iya kan? Yang lainnya hebat-hebat suaranya, kalau jenengan tahu pasti cocok jadi penyiar. Cuman saya yang pengen merubah nasib. Nah, kemudian waktu itu diteslah saya, tes tulis sama tes vokal. Nah, tes tulis saya jawab setahu saya, Pak Dokter, ya kan? Ya, setahu saya lah, karena saya bukan orang radio, ya kan, bukan orang media, dan tidak suka juga dengan radio dan komunikasi. Ya, saya jawab aja setahu saya. Dan yang berikutnya adalah tes vokal. Ya, saya dibawa ke sebuah produksi ya, ruang produksi. Coba kamu seolah-olah kamu jadi penyiar gitu. Wah, kalau Pak Dokter mendengarkan ketika sayangnya saya kehilangan file itu gitu. Ketika direkam itu, saya yakin Pak Dokter merekomendasikan orang ini tidak cocok jadi penyiar radio. Karena bisa dibayangkan ya, orang nggak tahu apa-apa, disuruh siaran, pasti gagap. Aduh, selamat pagi, udah keringatan saya. Sampai, ya kan, pasti sudah 100%, 1000% nggak cocok. Ya kan, jadi kan kalau sekarang mungkin selamat pagi semuanya, senang sekali saya Yudi Ananta yang bersama Anda. Wah, enak ya Pak ya. Udah enak tuh, kedengerannya enak banget. Ya, udah bersama Anda, siap menemani aktivitas Anda pagi ini. Wah, enak sudah ya. Dulu kacau, pasti udah enggak cocok. Tapi saya melakoninya dengan ya tidak ada beban. Setelah saya tes itu pulang ya kan, di depan kantor radio itu saya bilang dalam hati saya, Pak, ya Allah, saya seandainya saya diterima bekerja di perusahaan radio ini jadi penyiar, saya akan bersyukur gitu ya. Tapi seandainya saya tidak diterima sebagai penyiar di radio ini, saya tidak akan putus asa. Kenapa? Karena ini bukanlah cita-cita saya. Jadi tidak ada beban buat saya. Diterima, syukur, tidak diterima juga tidak putus asa. Akhirnya sambil menunggu panggilan tes berikutnya, saya masuk ke pekerjaan sebelumnya jadi operator rental komputer gitu kan. Nah, saya ngetik tetap ngetik lah, hampir 1 bulan kok tidak ada panggilan ya. Saya gitu, berarti saya tidak diterima. Oh, pantas saya nggak cocok mungkin ya dengan suara saya, dengan tipikal suara saya, kurang stylenya udah nggak cocok dari seorang penyiar.
Kemudian waktu itu saya sudah udahlah lupakan saja, mungkin itu bukan rezeki saya. Toh kenapa? Saya ditelepon dari pihak manajemen radio bahwa Mas Yudi ikut tes berikutnya ya. Loh, saya nggak nyangka loh. Nggak nyangka. Saya wah senang sekali. Kayaknya dari berapa puluh orang diterima di yang lolos itu 5 orang. Salah satunya saya. Dari 5 orang itu ada penilaian khusus tuh. Suaranya beda gitu. Nah itu, ini nggak tahu ya. Terus dari 5 orang ini saya dites interview, salah satunya saya. Nah, direktur saya nggak tahu kenapa menjatuhkan pilihan ke saya. Selamat Anda diterima menjadi penyiar radio ini di sini gitu kan, penyiar radio Nada FM Sumeneb. Selamat ya. Waktu itu saya bukan bersikap, alhamdulillah gitu kan, bukan. Malah saya heran, Pak. Saya tanyakan ke direktur saya waktu itu, Pak, maaf, Anda benar milih saya, tidak salah pilih gitu, karena saya tidak pengalaman di dunia broadcasting, di komunikasi, radio, dan segala macam. Nah, tidak tahu kenapa, saya akui direktur saya itu punya insting ya. Mungkin ini ya, saya pelajari, seorang pemimpin itu biasanya punya insting. Ya, betul. Setuju. Itu yang sampai sekarang saya masih sowan ke beliau, anggap beliau adalah guru saya juga, yang memberikan saya jalan untuk menuju sukses. Istilahnya sukses kan identik tidak hanya ada harta jabatan ya Pak, sukses itu yang bisa bermanfaat buat orang, itu menurut saya itu sudah sukses gitu. Nah, dari sana beliau meyakinkan saya bahwa saya milih kamu bukan karena kamu punya pengalaman, skill dan segala macam. Nomor satu, saya lihat kamu adalah punya motivasi kuat. Itu ya, motivasi kuat untuk menjadi seorang penyiar. Walaupun kamu tidak punya pengalaman itu segala macam itu bisa dipelajari, kata beliau. Beliau itu yang meyakinkan saya, biar saya untuk training kamu, saya sendiri yang akan turun tangan. Jadi biasanya itu Pak, manajer biasanya yang ngajari orang-orang baru, penyiar baru. Tapi entah kenapa ketika beliau seorang direktur utama yang turun tangan untuk mengajari saya. Akhirnya saya diajari. Yes. Menarik ya. Ini kenyataan. Memang luar biasa. Jadi tadinya tidak bisa, tidak ada potensi, tiba-tiba ada orang yang melihat bakat dan dia lihat benar-benar kekuatan motivasinya, jadi pilih ya. Jadi orang tidak hanya ngelihat skill ya, tapi ada dibarengnya dengan motivasi. Nah itu maaf, ini saya lanjut sedikit aja ya sebelum saya, karena eman ini. Jadi ketika saya diterima itu bukan pas saya mulus begitu saja karir saya jadi seorang penyiar. Itu baru titik awal saja Pak, karena ketika saya di training, ya namanya orang nggak pengalaman ya Pak, tahu sendiri kan, memang waduh berat untuk menjiwa itu butuh proses. Nah, sampai saya dibully loh Pak sama teman-teman penyiar lain, anggap dibully itu. Ketika meeting, saya diomongin lah di meeting, ini kamu kamu jelek apa segala macam, ini nggak bisa. Orang-orang banyak yang protes, iya sampai maaf ya Pak, tukang parkir mendengarkan saya siaran waktu itu, masih awal-awal saya siaran radio itu di radio. Itu tukang parkir tuh ngomong ke bos saya, ke direktur saya. Itu siapa itu yang siaran kok kaku banget dan nggak cocok jadi penyiar radio gitu. Sampai itu dibahas di meeting, di floor kan. Waduh, malu kan saya Pak. Aduh, kan makanya kok milih saya gitu kan, tukang parkir saja bilang kamu nggak cocok jadi penyiar radio. Wes, ini suruh berhenti saja gitu jadi penyiar. Akhirnya sama manajer saya waktu itu perempuan, manajer program manajer saya itu waktu itu perempuan. Dia memang enak sih stylenya karena siaran lama di Jember gitu kan. Ya, jadi saya dikatakan goblok, bodoh, dan sampai saya mau diberhentikan oleh manajer saya itu. Tapi sekali lagi direktur saya yang menjadi pahlawan untuk saya. Dia, dan tadi yang saya katakan bahwa seorang pemimpin itu punya insting yang hebat, yang luar biasa. Dan ternyata beliau kedua kalinya meyakinkan saya. Dan dia bilang ke manajer, kamu jangan berhentikan Yudi sekarang. Karena saya yakin suatu saat anak ini pasti bisa, pasti berhasil. Itu yang akhirnya saya lolos
tidak diberhentikan. Sudah hampir diberhentikan, Pak, karena training waktu itu udah tidak cocok. Anak ini suruh keluarkan aja. Terus dikatakan goblok apa dalam hati saya, pernah saya dikatakan goblok dalam hati saya, Pak. Ternyata benar, orang yang terzolimi itu doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, ketika saya dikatakan goblok, bodoh, dalam hati saya berdoa, Pak, ya Allah, saya sekarang memang bodoh, karena kalau saya melawan kan pasti bertengkar ya, nggak enak kan ya, apalagi dia perempuan. Saya mengalah di dalam hati saya saja, dan saya berdoa, ya Allah, sekarang memang saya bodoh, tapi suatu saat saya akan buktikan bahwa karir saya akan lebih baik daripada Anda. Betul. Nah, akhirnya itu jadi motivasi saya. Terus kemudian akhirnya belajar, akhirnya saya naik jadi manajer marketing kalau nggak salah. Beliau keluar dari perusahaan itu, resign lah. Akhirnya saya menang kan, Pak, naik ya jadi manajer, dia malah keluar gitu. Nah, setelah saya udah cukup lama, saya resign dan saya hijrah ke radio yang lebih profesional lagi di Surabaya. Nah, bayangkan loh, Pak, orang yang nggak tahu apa-apa masuk tes di salah satu penyiar radio bagus ya, radio yang kelasnya sudah tinggi di Surabaya, dan mengalahkan penyiar dari Jember dan Malang waktu itu. Saya berseleksi, berkompetisi, bayangkan. Dan dari sana akhirnya saya balik lagi ke Madura, ke Sumeneb, karena ibu saya sendirian. Akhirnya saya dipercaya jadi GM di sebuah radio di Pamekasan, GM radio, dan pernah juga ditunjuk sebagai direktur radio di Sumeneb. Jadi kesimpulannya, dari orang yang tidak tahu apa-apa, melamar di sebuah perusahaan karena mau berubah nasib, kemudian dihina, kemudian masuk ke radio profesional di Surabaya, di kota besar, kemudian pulang lagi jadi GM, General Manager, sampai jadi direktur. Dari nol, tidak tahu apa-apa, udah ini bisa mencicipi di jabatan strategis di sebuah perusahaan radio itu. Oh, ya. Dan sekarang jadi orang terkenal di seluruh Nusantara nih karena Konus. Dari Konus. Jadi kalau bisa saya bilang closing statement saya, bahwa kita nggak usah ragu, nggak usah malu, karena buat saya kalau kita positif, kenapa harus takut, kenapa harus malu, ya kan? Karena Konus tadi ya, saya petik pelajaran dari saya sendiri, bahwa saya di dunia radio dari nol, tapi dengan PD-nya bahwa saya bisa, dan akhirnya saya bisa buktikan action-nya. Terus kemudian di Konus pun juga sama, dari sebuah komunitas yang mungkin bisa dikatakan komunitas sales, brandingnya sales, tapi di dalamnya orang-orang hebat, orang-orang yang profesional gitu kan. Karena saya yakin dimanapun di dunia pasti tidak lepas dari ilmu sales, kan, betul, Pak? Ya. Nah, makanya ada Kapolres, ada dokter, segala macam, kan mereka semuanya menjual tanda kutip diri, maksudnya positif gitu ya, jasa dan segala macam. Dan buat saya itu yang terpenting adalah konsisten. Nah, karena semuanya kayaknya perlu konsisten, Pak. Ya kan, Konus juga nggak akan mungkin dikenal sampai sekarang kalau nggak diawali dengan konsisten. Dan tagline saya mungkin ini bisa bisa jadikan moto hidup juga, bahwa kalau di buku saya itu saya cantumkan, jadikan kebaikan itu sebagai hobi. Karena kalau sudah jadi hobi, kita tidak akan pernah capek merasakan sesuatu itu. Itu mungkin. Terima kasih Pak Yudi. Jawabannya, aduh, seru banget nih, inspirasinya banyak banget nih. Dari sabar, dari coba nggak punya apa-apa, cuman modal motivasi yang kuat, itu bisa merubah apapun, sampai sekarang terkenal. Dari penyiar jadi sales, sekarang jadi foundernya Konus yang udah mengundang seribuan dari narasumber. Wah, hampir 1000 narasumber ya. Luar biasa, penghargaannya. Ratusan. Terima kasih Pak Yudi. Sama-sama, Pak. Dokter. Dan teman-teman Orasi, ini terima kasih banyak udah mendengarkan Orasi hari ini, obrolan santai penuh inspirasi. Dan kita nggak salah nih hari ini, karena memang ini lagi miladnya beliau nih, miladnya beliau hari ini. Terima kasih. Kado spesial diundang di Orasi.
Dan mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ya di channel YouTube saya nanti. Dan ini maaf Pak Dokter, ini orasi setiap hari atau hari-hari tertentu? Kita rencana seminggu 2 kali. Oh, siap. 2 kali mengundang beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. Sama ya kayak Konus ya. Kayak Konus sama. Saya akan kedatangan tamu dari Kadin, kepala dagang industri kita, dan nanti mau bicara tentang ekonomi kreatif. Kita mau bicara ekonomi kreatif. Nanti rekaman-rekamannya kita kasih ya di channel YouTube-nya ada. Dan pemirsa, terima kasih ya sahabat-sahabat orasi dan teman-teman yang ada di Konus. Terima kasih banyak sudah mampir. Walaupun nanti next kita bisa bersinergi ya. Konus nanti gampang narasumber. Zaman sekarang harus kolaborasi. Baik teman orasi, saya akhirnya terima kasih Pak Yudi dan terima kasih teman-teman semua. Sama-sama. Akhirnya kita harus akhiri. Salam untuk keluarga dan jangan lupa subscribe ya ke channel dari saya, dan kemudian jangan bosan untuk mendengarkan dari narasumber yang ada di orasi, dan kalau bisa gabung ke Konus juga. Siap, amin. Nanti saya masukkan waiting list. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.